Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak. Ya, masih semangat kan? Semangat. Semangat. Ya, kemarin setelah hari Minggu, kegiatan kalian apa saja anak-anak? Baris, Pak. Hmm, Kemah. Oh, berkemah juga. Iya. Oh iya. Jalan-jalan, Pak. Lomba, Pak. Lomba. Ya. Sekarang hari Senin, waktunya tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, ya anak-anak. Sekarang waktunya absen dulu. Ya. Oh, masuk semua ya anak-anak? Ya, Masuk, Pak. Pak. Nah, Belum berdoa, Pak. iya, ini nanti setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran ya anak-anak. Yang pertama, mempelajari informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, komponen-komponen listrik. Yang ketiga, perubahan sosial tentang sebelum dan sesudah adanya listrik. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, dipimpin berdoa dulu ya. Ready, Baik, bisa Pak. dipimpin ya. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Selamat Ready. pagi, Pak. Ya, Ya, anak-anak disiplin sekali ya. Setelah Ya, Pak. disiapkan, tangannya langsung rapi di atas meja. Ya, sedikit saya mau bertanya anak-anak, apa manfaat disiplin anak-anak? Supaya hidup teratur, Pak. Ya, disiplin apa saja kira-kira yang anak sudah lakukan? Disiplin datang Disiplin tepat belajar. waktu. Ya, disiplin Tidak waktu. terlambat. Ya, datang tepat waktu, waktu ke sekolah. Ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah ya. Tadi yang dirijennya, oh Septian tadi ya. Untuk besok Iya. latihan Ripko ya, latihan besok waktunya dirijen. Ya, Bapak mau mengajukan pertanyaan. Anak-anak tahu siapa tokoh penemu? Alexander Graham Bell, Pak. Ya, penemu Antonio telepon ya. Conte, Pak. Ya, bagus sekali, pinter-pinter ya. Ya, yang penting tidak menemukan uang gitu ya, anak-anak. Ya, Pak. Menemukan uang, Pak, tadi, Pak. Nah, itu yang salah. Harusnya Kenapa yang salah, Pak? penemuan. Loh, menemukan uang kok salah, Pak? Udah salah loh, Pak. Pak Guru, Tak kembalikan kok. Pak Guru. Ya, itu juga Izin, Pak. menemukan ya. Tapi yang dimaksud Saya di ketemuan, sini, Pak. ya, Saya ketemuan sama Budian. ya itu juga betul. Tapi untuk pembelajaran izin, hari Pak. ini, Pak Guru. penemu yang Pak, mengubah ready dunia. izin, Pak. Ready Oh, izin. Ya, silahkan Dian. Pak, Pak, saya lapar, mau izin Pak. dulu. Ya, Izin dulu, Pak, ya. silakan. Ya. Lapar, Pak. Kalau lapar ditahan dulu ya. Biasanya kan Iya, udah Pak. belajar puasa, jadi kan bisa nahan lapar nih. Nah, kalau gitu, biar semangat, saya mau memutar video tentang tokoh penemu listrik agar kalian paham, tidak salah Yeay. pemahaman, menemukan uang, menemukan Hore. jajan gitu ya. Lihat Iya, video. iya, Pak. Ya. Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi Terdengar suaranya anak-anak? Kurang keras, Pak. Keras, Pak. Oh ya. Rumahnya tidak dipasang listrik. Sepertinya semua sudah terpasang listrik kan? Listrik sangat berperan dalam kehidupan manusia saat ini. Manusia sudah sangat tergantung pada listrik. Suaranya kecil, Pak. Lihat, Saya nggak dengar. rumah, sekolah, kantor. Ya anak-anak. Kurang jelas ya anak-anak? Suaranya kecil. Suaranya kurang keras. Oh, sebentar ya, mungkin Iya, tadi saya belum nggak ada dengar, stop. Pak. Bentar dulu. Kantor, di jalan, tempat wisata, Terus, tempat anak-anak? umum, hampir Ya, Pak. semua peralatan yang ada digerakkan oleh listrik. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa tokoh yang berjasa dalam menemukan listrik? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Namun, seperti biasa, jangan lupa tekan subscribe, like jika kalian suka, dan share supaya channel ini bisa bermanfaat untuk semua orang.
Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Faraday pula yang menemukan dinamo, komponen penggerak pada banyak alat-alat listrik. Faraday berasal dari keluarga miskin. Ayahnya seorang tukang besi dengan penghasilan kecil. Faraday dan 9 saudaranya tidak memperoleh pendidikan yang baik. Mereka semua bekerja untuk membantu keluarganya. Nah, anak-anak yang memperoleh pendidikan yang baik harus bersyukur ya. Saat berusia 14 tahun, Faraday bekerja sebagai penjilid dan penjual buku. Faraday memang anak yang cerdas. Sambil bekerja, dia membaca berbagai jenis buku. Saat berusia 20 tahun, Faraday sering mengikuti ceramah-ceramah para ilmuwan. Salah satunya Sir Humphrey Davy, seorang ahli kimia dan kepala laboratorium. Faraday menyalin ceramah itu dengan rapi dan mengirimkannya beserta lamaran kerja kepada Davy. Sang ilmuwan tertarik dan mengangkat Faraday menjadi asistennya. Faraday bekerja dengan tekun. Awalnya dia hanya tukang cuci botol, tapi Faraday berhasil membuat penemuan-penemuannya sendiri. Kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari sosok bernama Humphrey Davy yang membimbing Michael di laboratoriumnya. Di bawah bimbingan Davy, Michael Faraday banyak membuat penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Nah, anak hebat, jangan mau kalah ya. Sejak kecil, Thomas Alva Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolah. Karena itu, Edison keluar dari sekolah formalnya dan belajar bersama ibunya di rumah. Hal ini justru memberikan keleluasaan kepada Edison untuk membaca buku-buku ilmiah dan melakukan berbagai percobaan ilmiah. Lepas dari sekolah umum, Thomas kecil lebih banyak berkreasi. Ia suka membedah hewan karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Di usia 11 tahun, Thomas sudah membangun laboratorium kimia sederhana. Setahun kemudian berhasil membuat telegraf dengan model primitif. Percobaan demi percobaan dilakoninya dengan usaha keras dan kesabaran tinggi, tidak sedikit juga butuh biaya yang cukup besar. Hingga Thomas Alva Edison menemukan fonograf, kinetoskop, dan proyektor film. Pada tahun 1878, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik. Setelah melakukan banyak percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filamen karbon yang ditempatkan dalam bola lampu hampa udara. Akhirnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Penemuan serupa pernah dilakukan, namun tidak dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama. Pada tahun 2007, peneliti MIT berhasil mengirimkan listrik secara wireless sejauh 2 meter. Prestasi ini disebut-sebut sebagai langkah pertama untuk menghilangkan kabel pada perangkat listrik. Namun, dunia di mana semua alat listrik sama sekali tidak perlu diisi ulang, dicas, ataupun menggunakan kabel, merupakan ambisi yang telah dibayangkan lebih dari 100 tahun yang lalu oleh ilmuwan bernama Nikola Tesla. Riset Tesla yang dilakukan di Colorado Springs dari tahun 1899 hingga tahun 1900-an memastikan fakta bahwa penggunaan listrik tanpa kabel sangat dimungkinkan. Tesla membangun sebuah tower tinggi 60,9 meter. Tesla meletakkan beberapa lampu di atas tanah sejauh 10 km dari tower untuk membuktikan bahwa tower yang dibangunnya bisa mengirimkan listrik secara wireless. Ketika asisten Tesla yang berada di tower menarik tuas untuk menyalakan tower tersebut, lampu-lampu yang berada sejauh 10 km tersebut menyala. Berhasil dia membangun Warden Cliff Tower dengan tinggi 56,9 meter, namun juga menancap ke dalam tanah sedalam 35,5 meter. Karena kurangnya pendanaan, tahun 1908 proyek tersebut benar-benar ditinggalkan, dan tahun 1917 menara itu dibongkar. Namun bagaimana bisa Nikola Tesla pada tahun 1900 mengirimkan listrik secara wireless sejauh 10 km, padahal ilmuwan modern MIT hanya bisa mencapai 2 meter. Wah, hebat kan? Kita tunggu Tesla berikutnya. Nah, ada banyak penemuan-penemuan lainnya yang diciptakan oleh Tesla, yaitu kereta listrik, lampu pedar, lampu neon, komunikasi nirkabel menggunakan sinyal radio sebelum dikembangkan untuk komersil oleh Marconi, X-ray, remote control, mesin turbin, speedometer, helikopter, torpedo, listrik tenaga matahari dan angin, manipulasi cuaca, dan drones. Nah, anak hebat, masih banyak penemu lainnya yang mengubah dunia. Semoga tokoh-tokoh tersebut bisa menginspirasi kalian untuk menjadi seorang penemu yang mengubah dunia. Sekian video pembelajaran kali ini, terima kasih. Ya, anak-anak, sekarang sudah paham kan yang dimaksud penemu? Bagaimana anak-anak? Iya, Pak. Bagus, Pak, videonya. Ya, di sini ada. Namanya susah-susah, Pak. Oh, ya, ada 3 penemu listrik ya. Yang pertama siapa tadi? Thomas Alva Edison, Pak.
Ya, pinter Septian ya. Yang kedua ada Michael Faraday. Pak. Ya. Dan Boleh. Nikola Tesla ya. Nikola Tesla, ya Pak. Ya, Michael Faraday itu dan dari anak yang kurang mampu, akhirnya kan bisa juga sukses. Jadi anak-anak yang kurang mampu belajar giat agar seperti Michael Faraday. Dan yang kedua tadi Thomas Alva Edison. Waktu kecil dia terlihat seperti orang idiot. Nah, sekarang anak-anak yang belum lancar baca tulis ini jangan patah semangat ya. Nanti kalau belajar keras bisa seperti Edison. Thomas. Ya. Dan yang ketiga itu ada Nikola Tesla. Itu IQ-nya tinggi sekali anak-anak, 210 itu. Tapi kalau tidak dimanfaatkan juga tidak seperti Nikola Tesla ya. Itu juga butuh bekerja keras memanfaatkan kecerdasannya. Selanjutnya anak-anak membuat kelompok ya yang saya kirim tadi malam melalui grup WhatsApp ya. Kelompoknya membaca bacaan ini ya. Ya Pak. Sudah selesai ya anak-anak bacanya? Sudah. Thomas Ya, Pak. Alva Edison. Saya jelaskan sedikit mengenai teks eksplanasi, yaitu teks yang tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu fenomena alam, ya, yang tidak dibuat-buat. Untuk tujuan teks eksplanasi, tujuan penulisan teks eksplanasi ialah untuk menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah. Untuk struktur teks eksplanasi, satu pernyataan umum, dua deret penjelas, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan ya anak-anak. Ya Pak. Maya, tolong maju ke depan ya. Tolong dibagikan lembar. Iya Kerja peserta didik ya. Siap. Sudah Pak. Sudah, ya. Di situ ada pertanyaan, topik masalah, deret penjelas. Deret penjelasnya 2, dan yang terakhir kesimpulan ya anak-anak. Iya Pak. Kerjakan Ya, secara Pak. kelompok. Saya beri waktu 20 menit. Sudah selesai ya anak-anak? selesai Pak. Sudah Pak. Nah, sekarang perwakilan kelompok untuk menyampaikan pekerjaannya. Untuk kelompok Era, coba dibaca yang topik masalah. Paragraf 1 yang dibahas tentang penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Bagus sekali, pinter sekali ya Era ini. Untuk kelompok 2, Dini, coba dibaca. Siapa Pak? Ya, Dini, kamu Dini ya, dibaca. Kerjaan hasil diskusi Yang kelompok. paragraf kedua ya adalah siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. Wah, pinter sekali ya, tahunnya juga hafal persis ini. Ya, selanjutnya kita ke materi berikutnya. Sebelum melangkah ke materi berikutnya, kelihatannya ini sudah kurang semangat. Kita memutar video lagu ya. Anak-anak nanti ikut menyanyi, yang belum hafal bisa tepuk tangan ya, sambil tepuk tangan. Baik, Pak. Nah, karena Bapak. budaya kita Ya, ini Pak. kaya, makanya kita coba menyanyikan lagu dari Papua ya. Tapi yang kuat. Doa kita. Hey yang koram be yang ko arona wa kombe. Hey yang koram be yang ko arona wa kombe. Kombe
Sudah semangat lagi anak-anak? Sudah. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu arus listrik. Anak-anak sudah tahu arus listrik itu apa? Tahu, Listrik Pak. adalah aliran mata listrik Nah. pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Pinter sekali, ready ya. Nah, arus listrik bisa bermanfaat untuk apa saja anak-anak? Bener. Untuk menyalakan lampu, Pak. Menyalakan lampu, ya. Menyalakan HP. Ya, HP untuk mengecas HP. Ya, Komputer juga, Pak. komputer juga, ya pinter sekali ya, Maya. Ada yang digunakan cari ikan, Pak. Oh, yang itu kurang bagus itu, ready. Dilarang ya itu. Ya. Nah, kalau yang baik-baik Kita saja center, seperti memancing, seperti itu ya. Itu merusak lingkungan alam. Ya. Ya, Pak. Ya, akan saya contohkan rangkaian listrik ya. Ini berdasarkan alirannya, rangkaian listrik terbagi menjadi dua, terbuka dan tertutup. Jika terbuka, maka tidak akan mampu menyalakan lampu ya. Ya. Makanya untuk mengalirkannya dibutuhkan alat yang disebut saklar anak-anak ya. Ya, Pak. Kakel. Saklar itu yang dipencet-pencet itu ya, Pak? Iya, untuk menyambungkan arus yang Cedekan, cedekan. Tombol itu. terputus. Ya. Oh iya, Terus sekakel kata Redi itu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian listrik Rangkaian seri, seri, Dari dan paralel, paralel. ya, dan dan rangkaian campuran. ya, campuran. pintar sekali. Ya. Yang kita contohkan di sini, yang seri yaitu berupa gambar apa ini anak-anak? Center, Pak. Ya, senter. Jika dibuka, senter itu akan seperti gambar di bawah ini ya anak-anak. Ada apa Ya, saja Pak. itu? Baterai. Baterai. Ada Apa lampu. yang atas? Saklar. Saklar. Ini lampu ya anak-anak. Job. Fungsi saklar untuk apa anak-anak? Memutus dan menyambungkan arus listrik, Pak. Nah, pintar sekali ya Era. Betul sekali. Untuk menyalakan lampu, Pak. Ya, untuk lampu, menyalakan lampu dan mematikan lampu. Itu dinamakan memutus dan menyambung aliran arus listrik. Ya, Pak. Pak. Untuk sumber-sumber listrik, anak-anak yang kalian ketahui apa saja? Batu baterai, Pak. Ya, batu baterai yang pada senter tadi ya. Ya. Yang kedua yang di kendaraan itu apa? Aki. Ya, aki itu ya. Sudah tahu semua ternyata ya. Ya, Pak. Kedua-duanya ini adalah sumber listrik yang menyimpan arus listrik. Karena anak-anak sudah memahami materi hari ini, tolong Dian maju ke depan ya. Dian, mana Dian? Ya, Pak. Ya, lembar ini dibagikan tiap kelompok satu kelompok ya. Nanti dikerjakan bersama-sama satu kelompok. Baik, Pak. Ya. Saya beri waktu untuk pengerjaannya sekitar maksimal 20 menit anak-anak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah Selesai, selesai. Cepat sekali ya, masih Sudah. menit ini sudah selesai ya. Kalau begitu kita bahas untuk kelompoknya ready. Coba dibaca nomor 1 saja. Apa itu? Baterai sumber arus listrik. Ya, betul sekali, pinter sekali ya dari tadi jawabnya betul sekali. Untuk Apartemen. kelompok 2 ya, Bu Deni ya. Deni mana Deni ya? Iya, Pak. Ya, nomor 2 apa itu? Lampu reflektor, Pak. Ya, gambar Ya, betul sekali. untuk mengumpulkan cahaya. Ya, ya, betul sekali. Yang gambar nomor 3 selanjutnya, Saya, Pak. ya, jawab Septian ya. Ya, itu namanya lempeng logam, Pak. Ya, Nah, fungsinya untuk untuk penghantar arus listrik dari baterai ke lampunya, Pak, lampu bohlamnya. ya, Dari betul dasar sekali. bohlam itu, Pak. Ya, Ya. pinter ya Septian. Yang terakhir 4 ya. Gambar 4 apa? Ya, kelompok yang belum tadi kelompoknya siapa? Saya, Pak. Ya. Ya, Dian Nomor 4, baca. switch atau saklar. Ya, fungsinya Fungsinya menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. ya pinter sekali ya, Dian. Sangat detail sekali jawabannya. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari perubahan sosial mengenai listrik ya, anak-anak. Anak-anak, coba sebutkan sebelum ada listrik dan sesudah, kira-kira apa perbedaannya?
Daya listriknya menjadi terang, Pak. Ya, lampunya. Kita pakai arang dulu, Pak. Setrika kalau Ya, gambar ayam jago setrikanya. ya pakai bara arang itu ya. Anak-anak Komunikasi mungkin. dulu pakai surat, Pak. Oh iya, surat belum seperti sekarang ya. Pakai Belum. telepon Ya, kalau gentong, sekarang Pak. video call, Pak. Oh, Pakai ya. telepon gentong kalau dulu. Oh, pakai gendong juga. Ya, buat telepon. Oh, ya hanya jaraknya dekat ya. Kalau sekarang jauh Ah, sekali. gendong. Kalau sudah paham sekarang, coba ready dibagikan lembar kerja ini ya. Ya, Pak, siap. Nah, saya bagikan Pak ini, Pak. Ini. Nah, sudah, Pak. Ya. Sudah selesai anak-anak pekerjaannya? Sudah, Pak. Ya, dikumpulkan ya. Untuk ini nanti saya koreksi sendiri. Saya nilai ya. Kelihatannya ini nilainya 100 semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pinter-pinter ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak? Ya, Pak. Nah, selanjutnya Bapak mau mengajukan pertanyaan. Apa materi yang kita pelajari hari ini tadi anak-anak? Penemu listrik, Pak. Penemu listrik, Pak. Thomas Alva, Pak. Thomas Alva Edison. Iya, betul sekali. Oh, Pak. Dengan Oh. LK kita seperti itu yang saya alami dan teman-teman. Ujian ngomong sendiri, Pak. Dian Bukan Rama, apa Pak. itu, Pak, rame. Rame. Apa itu, Pak? Kayak Ya. cerita, Pak. Nah, ini Cerita bisa Biar mau denger istirahat. dia. Nanti Pak. Kayak cerita bisa misteri. jajan setelah istirahat nanti ya. Ya, anak-anak ternyata menangkap materinya luar biasa sekali. Ya, ya sekarang waktunya istirahat ya anak-anak. Ya, Pak. Nah, saya persilakan. Bukan cilok. Nah, selamat istirahat. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Bu. Terima kasih Pak John. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan presentasinya Pak John ini berakhir juga ya hari ini ya. Ada lagi setelah Pak John? Tidak ada kan ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Titik juga setia menemani terus juga ya. Teman-teman juga ya, meskipun kadang keluar masuk alasan pipis, yang ke kamar mandi. Kadang-kadang tidak tahu alasannya apa. Memang maklum ya, kalau kita duduk cuma 5 jam ya tidak kuat juga ya. Saya kadang-kadang juga iya, matikan dulu. Tidak kuat juga, tenaga kadang. Oke, alhamdulillah sudah lancar ya, kita terlampaui semua 12 orang. Baik, yang terakhir untuk Pak John, sebagaimana yang lain juga, secara umum sudah bagus ya ngajarnya. Sudah. Meskipun demikian, diberi masukan beberapa untuk kesempurnaan mengajar. PPT-nya ini sama dengan yang lain-lain tadi ya, tidak poin-poin, jadi PPT-nya terlalu panjang. Nah, yang panjang itu disampaikan lisan saja oleh Pak John. PPT-nya itu yang pendek saja, poin-poin, namanya aja PPT, PowerPoint. Kemudian bagus tadi ada sejarah tentang Edison. Itu Edison yang menonjol apa dari Edison? Dia dikeluarkan dari sekolahnya, bayangkan ya, dikeluarkan dari sekolahnya. Karena dia memiliki IQ yang terlalu tinggi, gurunya nganggap orang gila itu katanya, sehingga mengganggu di kelasnya malah dikeluarkan. Nah, menurut kisahnya itu setelah dikeluarkan, dia kan menemui orang tuanya, Ma, aku dikeluarkan, Ma, akhirnya namanya setia menemani gitu. Butuh buku apa, diwujudkan sama mama. Kalau mamanya bisa jawab, dijawab. Kalau enggak, dicarikan ke toko buku ini nak yang kamu tanyakan. Kalau cerdas anaknya. Ya sudah, akhirnya jadi tokoh seperti itu, singkatnya cerita. Dan itu tidak melalui proses ya, melalui proses yang panjang juga itu. Untuk menemukan bola lampu itu, menemukan logamnya itu sampai berapa kali gagal tuh? 1000 kali gagal, bayangkan. Kita gagal 2 kali aja sudah ngeluhnya itu, Masya Allah. Itu Edison itu 1000 kali gagal untuk menemukan logam yang supaya berpijar itu sampai 1000 kali gagal. Tapi dia ketika gagal itu tidak mengeluh, tidak, aha, saya gagal lagi, berarti saya harus cari logam lagi yang lebih pas, supaya berpijarnya itu lebih lama. Awalnya kan hanya 4 jam tuh ya. Sekarang kita berpijarnya sehari semalam kuat itu berkat Edison, itu penemuan Edison. Nah akhirnya setelah dia jadi orang, sekian tahun kemudian, ternyata dibawa oleh mamanya. Akhirnya mamanya menunjukkan suratnya itu ke Edison, surat dari sekolahnya. Ternyata dia itu bukan karena terlalu pinter pihak sekolah, tapi mengganggu dia. Nah, tapi sudah berhasil dia ya. Itulah. Itu pelajaran bagi kita jangan putus asa. Pasti ada, tadi sudah disampaikan Pak John juga, salut saya juga ya. Nggak boleh putus asa, terus kita berjuang untuk mencapai cita-cita itu. Kemudian keterlibatan siswa belum optimal ya menurut saya. Atau siswanya memang capek sekali. Saya lihat masing-masing itu memang capek, angop, kadang-kadang juga matanya sudah rada redup, kadang juga terkeluk, itu ada juga yang begitu. Kecuali Bu Rif ya, kalau Bu Rif itu mungkin ngantuknya diwujudkan dengan ngobrol, terus datang ngobrol sama siapa itu, ngobrol terus Bu Rif itu saya lihat itu ngobrol, mungkin jadi tidak ngantuk akhirnya ya, tekniknya macam-macam ya. Yang lain kadang ngantuk.
Kemudian siswa kurang semangat, memang ya sudah siang sekarang ya. Makanya Pak John mengambil langkah, nyanyi lagi kita yuk, nyanyi lagi. Boleh itu ya, karena memang jam-jam terakhir itu saya mengajar sungguhan itu juga jam terakhir sudah jam yang tidak dikehendaki itu ya, sudah lelah anak-anak sudah. Oke. Arus listrik tadi salah satu siswa menjawab, itu cari ikan Pak. Pak John menjawab, jangan ya, kurang bagus itu, merusak lingkungan alam. Itu kalau saya sebagai siswa bisa mengejar itu Pak. Mengapa sih Pak John kalau itu bisa merusak lingkungan alam? Mungkin dijelaskan oleh Pak John, kalau pakai listrik bisa jadi ikan-ikan yang kecil pun juga ikut mati, mungkin itu ya. Itu dijelaskan berikutnya, tidak apa-apa. Kenapa anak-anak kok mati ya boleh. Itu sebagai bahan diskusi sehingga juga memperpanjang juga ya waktu dalam pembelajaran, tidak sesingkat yang dijalani. Kemudian jadikan bahan diskusi. PPT-nya terlalu banyak tulisannya itu disampaikan lisan saja dan tidak harus persis sekaligus sebagai bukti bahwasanya gurunya menguasai. Tidak mesti persis Pak kata-kata itu, definisi juga enggak, tapi pokoknya maknanya sama. Itu PPT-nya kecil-kecil saja. Kemudian tadi era ya betul ya, tadi akhirnya putus nyambung juga ya. Pak Ibu Era itu jawab, Pak untuk memutus dan menyambung arus boleh. Ada juga menjawab siswa untuk menyalakan lampu Pak, tapi sama-sama dibetulkan. Ini siswa tanda tanya mungkin ya, loh tadinya putus dan nyala betul, ini menyalakan lampu betul juga, yang benar yang mana? Nah itu Pak John yang menjelaskan. Gini maksudnya Era itu putus untuk memutus dan menyambungkan arus itu begini. Kalau arus itu putus, lampu tidak bisa menyala. Kalau arus itu nyambung, lampu bisa menyala. Oleh karena itu siswanya tadi siapa ini itu siapa itu, makanya ini mengatakan saklar itu untuk menyalakan lampu kayak gitu. Seolah-olah gitu singkatnya. Sebenarnya yang penting ya arusnya itu ada apa enggak itu. Oke, sudah tahu semua ya. Iyalah muridnya guru-guru ya sudah tahu semua. Seringkali Pak John bilang, ya ternyata kalian tahu semua ya. Ya iyalah, muridnya temannya sendiri. Coba murid sungguhan, lumayan tuh Pak John rangkanya itu susah itu ya. Makanya tadi Pak John tanya langsung spontan dijawab, padahal itu mikirnya lama mestinya kalau siswa sungguhan ya, karena ini peer teaching siswanya gurunya sendiri. Oleh karena itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu ketika peer teaching itu bagusnya bukan main ngajarnya, tapi ketika di kelas real nanti menemukan kendala yang banyak, itu justru malah kurang bagus penampilannya. Nah, kadang terbalik juga, kadang ada juga guru yang peer teaching itu kurang bagus, tapi ternyata ngadepi kelas yang real itu sangat bagus karena memang kelas real beda dengan peer teaching. Tapi setidaknya bisa menginspirasi yang kalau yang peer teaching bagus kemudian ngajar kelas real bagus, tidak saya bahas, enggak. Ya otomatis itu ya. Yang peer teaching-nya kurang bagus, nanti di kelas realnya kurang bagus, tidak saya bahas. Yang saya bahas itu yang ganjil-ganjil. Bisa jadi yang peer teaching-nya itu bagus sekali, nanti di kelas real kurang bagus. Itu yang ganjil yang dibahas ya. Oke. Jawaban ya memang tadi jadi komentar oleh Bu Tutik juga. Namun jawabannya sudah ada di PowerPoint, makanya anak pintar juga ya. Sama kelas 9 ya agak lama juga dia berpikir itu. Saya kira itu Pak Jan. Terima kasih. Monggo katuran Bu Tutik. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah terakhir ini sudah ya. Selamat Pak John. Kalau itu selesai juga ya. Nggak banyak Pak, karena sudah bagus. Di sini ada yang janggal aja menurut saya. Tadi ketika ditampilkan gambarnya ini apa Pak? Ini apa nama center? Nah, center itu kalau dibuka nanti gambarnya seperti ini. Saya lihat gambar di bawahnya loh. Kok baterainya cuma 1, di senternya ada 2. Biasanya murid gitu kritis mereka. Jadi kita bisa menggunakan mungkin pemilihan katanya nanti center kalau dibuka prinsip rangkaiannya seperti ini. Jadi ada baterai, ada kawat pengantar atau kabel, ada lampu, dan ada saklarnya seperti itu. Itu aja sih biar enggak dianu. Terus berikutnya untuk penyebutan kan tadi ditanyakan apa saja sumber-sumber arus listrik anak-anak. Baterai. Apalagi lainnya yang di sepeda motor itu apa? Aki. Nah, seperti itu. Harapannya jangan hanya berhenti sampai di aki saja, karena nanti di anak SMP yang pernah saya temui mereka enggak tahu. Saya bilang akumulator gitu. Apa Bu? Akumulator, aki di sepeda motor itu loh. Walah, aki atau bulat, berarti mereka tidak tahu nama yang dipakai di dunia ilmu pengetahuan ya. Itu kalau aki kan yang dipakai dalam keseharian gitu. Jadi ditambahi sama nama-nama istilah yang digunakan di IPA gitulah istilahnya ya, di pendidikan. Seperti baterai, ya berarti sel kering. Baterai itu disebut juga dengan sel kering atau elemen kering gitu. Nanti yang aki itu disebut juga dengan akumulator. Seperti itu. Dan untuk tambahan aja ke muridnya, tambahan ilmu ke muridnya sih. Itu. Terus ada beberapa kalimat 2 kali tadi saya lihat. Maju ke depan. Ini untuk membagikan LKPD. Maju ke depan ya, maju ke depan gitu loh pikir saya. Alangkah baiknya kalau efektivitas pemakaian kata maju, tolong maju atau tolong ke depan saja, nggak usah maju ke depan gitu. Kayaknya sih. Terus tadi ada muridnya yang nyeletuk, kan ada 3 tokoh kan gitu tadi. Michael,
Michael Jackson tadi saya dengarnya gitu. Jadi memang kadang ada murid yang suka nyeletuk-nyeletuk gitu. Nanti ya tanggapi. Itu yang dipelajari hari ini betul tokoh, tapi bukan Michael Jackson ya. Kita belajar tentang tokoh penemu. Maka Michael Faraday kan pasti ada temannya yang jawab Michael Faraday ya. Seperti yang disampaikan temanmu Michael Faraday, seperti itu saja. Dan yang pertama tidak saya sampaikan karena sama dengan yang disampaikan Pak Santo tentang tadi itu pemakaian listrik untuk wanita itu. Kalau tadi kan langsung ditanggapi salah, tidak boleh pakai itu kan. Istilahnya langsung bilang salah, listrik jangan digunakan untuk itu. Kalau menurut hemat saya sih, tanyakan aja kembalikan ke murid. Nah ini gimana? Ready tadi kan. Ready menyampaikan dipakai untuk nangkap ikan, boleh apa tidak? Jadi segala sesuatu yang didiskusikan itu dikembalikan lagi ke murid dulu, biar mereka mencoba menggali, mencari jawaban yang benar. Kalaupun toh terakhirnya mereka tetap membuat kesimpulan yang salah, ya tugasnya guru untuk memberi penguatan dan memunculkan kalaupun mentok sudah mereka pemikiran mereka hasilnya salah. Seperti itu saja. Secara keseluruhan sudah bagus, Pak. Selamat ya buat Pak John dan guru-guru lainnya. Bapak Ibu guru lainnya sudah selesai teaching, selesai satu tahap, masuk ke tahap berikutnya nanti. Persiapan uji komprehensif sama PPL. Semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Jadi dengan berakhirnya ini presentasinya Pak John berakhir juga ya kita untuk teaching ini, dan silakan Bapak Ibu setelah ini istirahat sare ataupun jangan pikiran dulu ya, komprehensif sudah dipikir meskipun sudah diinformasikan oleh Bu Titi ya, hasil langkah berikutnya memang itu komprehensif sama istirahat dulu sekarang ya. Oke, baik, saya dan Bu Tuti mendampingi Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat beristirahat sambil menunggu nanti tugas berikutnya. Terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Bu Tuti, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sudah Bapak Santo juga. Mohon maaf saya banyak kekurangan, baru kali ini saya bergabung di PPG. Banyak sekali kekurangan, ketidaksiapan dari saya karena informasi yang saya dapatkan juga mendadak. Sekali lagi mohon maaf, hanya kesalahan-kesalahan yang saya tampilkan ke panjenengan semua. Terima kasih atas semua pelajaran dari Pak Santo. Betul Pak Santo itu memberi masukan pada mahasiswa, tapi itu juga masukan yang sangat besar ke saya. Ilmu juga, termasuk juga semangat dan ilmu dari teman-teman guru di SD. Sangat menginspirasi saya dan membuat saya bersemangat lagi untuk membuat bahan-bahan ajar yang lebih seru untuk murid saya. Seperti itu. Bapak, minta foto bareng boleh Pak? Ya, monggo. Terima kasih. Ya, untuk refleksi juga Bu, mau diunggah. On cam semua. Pak Septian ganteng juga ya ini ya. Sarangnya. Oke, sarangnya ya. Sarangnya. Yang mau foto Pak John? Ya, ya Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Sudah. Oke, terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih. Ini saya karena Terima kasih. Bu Tuti, karena Bu Tuti nyambut seperti itu malah sekarang juga ya. Saya secara pribadi sesungguhnya tadi Bu Tuti itu meskipun tadi ya mendadak, tapi alhamdulillah saya secara pribadi itu Bu Tuti menguasai sebenarnya, menguasai. Makanya saya pun juga sebenarnya dapat masukan dari Bu Tuti, dari teman-teman semuanya juga menginspirasi saya juga untuk mungkin lebih pengetahuannya lebih ya tentang mengajar juga ya, karena yang mendalami Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya dan Bu Tuti mohon maaf yang sebesar-besarnya mendampingi Bapak Ibu selama ini. Kosong-kosong kita ya. Nanti insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang lain. Akhir kalam. Pak, belum Pak lagu refleksi Pak. Pak Susanto lagu refleksi. Lagu refleksi dari Pak Susanto. Lagu refleksi apa Ibu ya? Dulu. Kalau nggak dengan Pak Susanto nyanyi itu nggak enak. Oh, iya. Kurang lengkap. Nah, nanti kan masih ada lagi, insya Allah ketemu lagi dia Pak di kompre sudah ngerti juga. Yang mau ditanyakan sudah ngerti ya, komprenya juga yang mau ditanyakan. Silakan didalami itu. Nanti dikasih. Bu Rif, terima kasih. Terima kasih. Ampun nggih. Pak. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Santo, Bu Tuti. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Teman-teman. Aku kok kudu nangis yo. Salah Bu Maya sampai aku sing suarane pegleg sampai lemah lembut.
Yang sudah terlewati. Latihan mungkin unggahnya formatnya Ya, kudu nangis yo. Pokok ijo, pokok ijo. nggih sekolah Bu aku ya pokok ijo. Pokok ijo nggih. Yang penting Contoh. Kakak kelas, kakak kelas. Kita lulus Bu, yang penting bensin UPN. Pak Septi, itu garuk-garuk kepala. itu gerakan anti kerut ya itu ya. Pusing saya Bu, Nanti kenapa? unggahnya link YouTube atau Gerakan gimana, anti Bu? kerut itu ya. Anti kerut di dahi. Halo. Anti kerut. Unggahnya nanti bentuknya format YouTube atau gimana? Gimana ada? Kayaknya Link, kayak itu cuma linknya. Terus apa mana iki? Link di Google Drive. Dua itu piro-piro? Punya Bu, refleksi Bu Era, nanti unggahnya itu dalam bentuk link di Google Drive. Ya, terus Bu Alfian nanti mau Kalau dijelaskan YouTube kan sama Bu Alfian. YouTube belum Nanti ya? dijelaskan sama Bisa dimodifikasi kan berarti ya, dimodif piye ya lu. Istirahat Ayo, aja dulu. Alfian, Nggih, jelaskan, Alfian Bu. pripun mengke? Jelasinin nanti aja. Itu masuk lagi. Oh ya, Bu Tuti. Bentar, ini sinyal saya kurang bagus ini. Bu Tuti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu. Rekamannya. Bapak Ibu kita sudah nih. Ampun, Bu. Ampun Bu. Oke, terima kasih. Semangat Oke, ya. Semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Maaf, saya cerewet. Terima kasih ya sudah Terima kasih, Bu. mendampingi selama ini. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Nek datang Trenggalek pinarak Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas ilmu dan saran-sarannya kepada kami. Mohon Ini izin Pak. maaf mana? Ya, Bu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu nangis aku. Jenengan nangis mawon Bu. Bapak Ibu, saya tadi itu sudah upload untuk yang itu Bu Dini, yang jenengan kirim itu Bu Dini, linknya itu Ya. saya coba